Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda di indahnya Ramadan kali ini. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Dan tentunya kita akan membahas mengenai berbagai macam hal yang sangat menarik yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu guru-guru kita kepada Anda yang sudah hadir di sini. Ada Kiai Sumarno Safi'i. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang baru mendarat tadi langsung sini ada Gusan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentunya ada berbagai macam hal menarik yang akan kami bahas di sini. Salah satunya adalah berbicara tentang flexing alias menyombong-nyombongkan, memamerkan keadaan ya. Dan ini ramai sekali di media sosial. Seperti apa? Kita lihat dulu liputan berikut ini. Istri-istri pejabat negara dari sejumlah lembaga, kementerian sampai pemerintah daerah menuai perhatian. Para istri itu dianggap kebablasan karena flexing atau pamer harta yang dimiliki. Tak hanya unjuk kemewahan, momen pelesiran ke luar negeri tak luput dari sorotan. Salah satunya sosok istri Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara yang gemar umbar kekayaan. Olivia, istri Esa, mengunggah kendaraan, isi rumah, sampai tas mewah. Bahkan perhiasan dan emas batangan ratusan gram pun tak segan diposting. Ternyata kecenderungan flexing juga ditunjukkan istri Sekretaris Daerah Riau, Adrias. Ia menonjolkan tas bermerek dan liburan ke mancanegara. Merespon gaya hidup istrinya yang viral di media sosial, Sekda Riau, SF Haryanto, menyebutkan informasi itu tak sepenuhnya benar. Sudah saya jelaskan bahwa tas itu tersebut dibeli istri saya di Mangga 2, ITC Mangga 2 di Lorient. Itu bisa cek. Itu tas itu bukan KW, bukan second, itu tas KW. Harganya lebih kurang 2 sampai 5 juta. Mungkin ke luar negeri, ke Turki. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang, itu pun rame-rame. Kawannya itu adalah pernah kuliah di Turki, jadi mereka itu berangkat ke Turki dengan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang, dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Di mana dikatakan hedon istri saya, terus saya sekali saya mohon maaf. Di mana hedon istri saya? Cukup sederhana, prihatin, sangat prihatin. Tapi ya sudahlah, saya menama masyarakat, saya minta kepada kita semua, ya mohonlah, tolong dicek kebenarannya. Media sosial para istri pejabat negara tersebut kini sudah tidak ditemukan, tetapi warganet terlanjur memviralkan. Apakah kegemaran flexing ini sebenarnya dilarang? Atau jangan-jangan profil harta kekayaan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban? Tim TV One mengabarkan. Dengan hadirnya media sosial terbuka sekali berbagai macam hal dan juga sama-sama bisa kita saksikan tadi ada tas, jalan-jalan keluar, memamerkan hartanya di media sosial disaksikan oleh banyak orang. Ya, apakah memamerkan ini sebuah hal yang wajar? Batasannya di mana? Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, tentunya kita ingin tahu seperti apa pendapat dari Kiai, Ustadz dan Gus di sini. Dari Kiai Sumarno Safi'i dulu. Bagaimana, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ini adalah gaya hidup yang fenomenal. Di era digital akhir belakangan ini memang manusia hadir dan gemar ingin menampilkan sesuatu apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang ada di dalam lingkungannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu peringatan kepada kita. Dalam surat Al-Maun, orang-orang yang semacam ini terlepas dari jabatan apapun dia dan kelompok status sosial manapun mereka, Allah sudah berikan peringatan. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un.
kecenderungan jiwa manusia memang ingin memamerkan, itu pasti ada. Jangankan kita memamerkan harta, memamerkan kebaikan kita pun nggak boleh. Ya. Apalagi harta kita. Jelas akan nanti menampilkan dan melahirkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Apalagi seorang pejabat publik atau juga mereka istri pejabat publik, KW atau non KW, harusnya mereka harus berbicara dengan kacamata diri dia sendiri. Kacamata lingkungannya, kacamata masyarakatnya. Agar terjadi adanya satu kedamaian. Makanya ketika hadir kita bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita harus mampu bisa mendidik diri kita. Bulan yang memberikan suplemen supaya kita sadar bahwasannya bahwa hidup itu adalah cuma sekedar titipan dan hidup itu sementara. Dan ingat, Allah pun peringatkan kepada kita. Nikmat apapun yang kita dapati dan Allah berikan kepada kita, baik itu jabatan, kedudukan, harta, serta keluarga juga merupakan nikmat buat kita. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Bahkan Allah peringatkan buat kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Karena mereka terbawa lifestyle gaya hidup sekarang ini. Akhirnya mereka lupa kepada Allah. Oh, iya, baik, oke. Kita tahan dulu, Kiai. Oke. Ya, memang ada niatan untuk memamerkan itu dasarnya ada pada manusia. Tapi kan kita harus menjaga dan juga mengatur. Nah, Gusan, kalau Gusan sendiri melihat seperti apa? Apa yang harus kita jaga? Bagaimana kita mengatur rasa ini supaya tidak terlihat seperti orang yang sedang pamer sana pamer sini? Iya, mungkin kuncinya ini adalah mungkin karena dia ingin tahadus binikmah tapi kebablasan. Jadi terlalu bersemangat dia bertahadus binikmah. Iya, iya. Karena dalam konsep Islam pun itu wujud rasa syukur adalah ketika kita menunjukkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya dengan tujuan bisa memotivasi yang lain agar mereka bisa melihat bahwa oh ini loh eksistensi dan juga ini loh capaian yang harus kau dapatkan. Untuk mencapai ini kamu harus bekerja. Ya. Kalau misalnya lanjutnya seperti itu nggak masalah. Tetapi masalahnya flexing ini kan hanya pada proses akhirnya saja. Tidak pada awalnya bagaimana dia mendapatkan hasil semuanya. Maka menurut saya inti dari flexing ini adalah ketidakmampuan dia untuk imsak, menahan diri. Menahan diri untuk memunculkan sesuatu yang mestinya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana kira-kira nanti berdampak kepada sesuatu yang kira-kira membuat orang lain merasa rendah diri. Nah, potensi untuk orang lain merasa rendah diri karena sikap kita, itulah dampak yang tidak baik ketika kita tahadus binikmah dengan cara yang tidak baik. Ya. Tapi kalau ditanyakan tadi Ustadz mengatakan bahwa mana yang boleh, mana yang nggak boleh, berarti ada bolehnya. Mungkin Ustadz Azhari bisa menjelaskan nih, bolehnya di mana dan bagaimana supaya tidak jadi sesuatu yang menyesatkan. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Tahan dulu Ustadz, jangan kemana-mana. Iya, tahan. Tunggu pemirsa, ini sangat menarik pembahasan kita. Pastikan tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.